Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Hotman pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran matematika minat pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hotman. Sebelumnya seperti biasa, dimunculkan dulu wajahnya karena akan Bu Irna absen satu persatu. Bajunya dirapikan, rambutnya dirapikan. Oke. Aldo Pratama sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Alia? Belum ada. Andani? Hadir, Bu. Oke, Andani ada. Angelica? Hadir, Bu. Brenda? Hadir, Bu. Nah, Karisa? Hadir, Bu. Oke. Davani? Hadir, Bu. Firda? Hadir, Bu. Hotman? Hadir, Bu. Jagat? Hadir, Bu. Jazaul Haq? Hadir, Bu. Ya. Jonathan? Hadir, Bu. Jonathan hadir. Terus Kaila Iza? Hadir, Bu. Oke. Layalia Jasmine? Hadir, Bu. Ya. Lexi? Hadir, Bu. Sip. Miki Okta? Ada, Bu. Oke. Muhammad Realdi? Hadir. Oke. Alvin? Hadir, Bu. Ardel? Hadir, Bu. Ada, oke. Neo? Neo belum hadir, oke, kita lanjut Najib. Najib juga nggak ada. Naswa? Naswa nggak ada lagi. Nauli? Hadir, Bu. Nauli hadir, oke. Nindya? Hadir, Bu. Ya. Ovel? Hadir, Bu. Putri Nabila? Hadir, Bu. Ya. Putri Sita? Hadir, Bu. Rani Salsabila? Hadir, Bu. Ya. Rashid? Nadia. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Riki Pratama? Bu. Hadir, Bu. Ya. Rido? Hadir. Kameranya. Hadir, Bu. Halo. Oh iya, ada. Saskia? Miring. Saskia hadir ya? Ya, Bu, hadir. Charlene? Hadir, Bu. Oke. Juliana? Hadir, Bu. Winet? Winet, nggak ada. Zakia? Hadir, Bu. Oke, jadi yang belum hadir ada Alia, Neo, Najib, Naswa, dan Winet ya. Ada yang Bu Irna, ya? kata Nasa tadi katanya wifi-nya lagi jelek dianya. Berarti berizin tidak hadir ya. Yang lain? Ibu Naswa hadir. Oh, itu Naswa. Oke, Naswa hadir. Oke, tinggal Winet, Alia, Neo, dan Najib. Neo dan Najib 2 minggu lalu juga nggak hadir ya waktu Zoom meeting ya. Nanti tolong ditanyakan lagi.
Oke, sekarang kita akan langsung mulai ke pembelajaran kita hari ini. Karena minggu lalu kita sudah selesai materi bersama trigonometri, kita sudah ulangan, maka minggu ini kita akan melanjutkan materi baru. Apakah materi baru yang akan kita pelajari? Perhatikan PowerPoint yang akan kita share berikut ini ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini adalah materi kedua setelah persamaan trigonometri kemarin. Sebelum kita masuk, apa sih maksudnya rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Kita harus mereview dulu materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Sebenarnya materi yang harus direview dari awal trigonometri ya, seperti perbandingan sin itu sin sama dengan depan per miring, cos, sami, tan, desa, gitu ya. Itu harus tetap diingat. Terus sudut-sudut relasi juga jangan sampai lupa. Nah, ini saya tampilkan di sini adalah aturan sinus yang harus diingat lagi dan aturan kosinus. Jadi kita ingat-ingat lagi tentang rumus-rumus segitiga ya. Jadi aturan sinus dan kosinus ini digunakan untuk mencari sisi atau sudut dari suatu segitiga sembarang. Selain mencari sisi dan sudut, dalam segitiga juga pasti kita mencari luas ya. Luas segitiga. Kalau luas segitiga siku-siku, tinggal mencari cara mencari luasnya kan tinggal setengah dikali alas dikali tinggi gitu. Tapi bagaimana kalau segitiganya segitiga sembarang? Nah, adalah rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau diketahui sisi B, misalkan yang diketahui sisi B, sisi C, dan sudut A, atau sudut diapit oleh dua sisi. Maka cara mencari luasnya adalah setengah B dikali C dikali sin A. Gitu ya. Ini kalau kondisinya diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Kalau yang diketahui ketiga sisinya, maka kita bisa gunakan rumus akar S, S min A, S min B, S min C, di mana S-nya adalah setengah keliling, atau setengah dikali A tambah B ditambah B. Gitu ya, jadi ini kita review-review lagi materi ini, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih sekarang. Kita tadi akan mempelajari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan dicapai. 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menggunakan rumus sinus dan kosinus jumlah dan selisih dua sudut untuk menyelesaikan masalah matematika. Oke, jadi ini akan kita capai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita langsung masuk ke materi inti. Disiapkan catatannya, atau boleh juga nanti tinggal di foto. Sudah muncul di layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini adalah segitiga PQR, di mana diketahui sisi PQ sama dengan sisi A, sisi QR sama dengan sisi B, dan sisi QS itu sama dengan sisi X gitu ya. Dan sudut PQS itu adalah sudut A, sudut PQR adalah sudut B. Di sini kita akan menemukan rumus dari tadi sinus, jumlah, dan selisih, juga kosinus, jumlah, dan selisih. Pertama kita perhatikan dulu, ini ada sudut A dan sudut B. Sekarang kita lihat dulu perbandingan sederhananya. Ya. Oke. Cos A, sambil diingat-ingat lagi, cos itu perbandingan samping dan Bagi miring. ya. Samping dan miring.
Oke, samping bagi miring. Kalau sudutnya A, sampingnya berarti yang X ya. Miringnya yang X per A. nah, oke. Atau bisa juga kita rubah X itu dengan A dikali cos A. Gitu ya. Ini untuk si A-nya. Sekarang kalau B, cos B sama dengan samping miring lagi ya, tapi sampingnya itu adalah X, miringnya B ya. Maka kita bisa peroleh X-nya di sini adalah B dikalikan dengan cos B. Cos B. Tadi, seperti yang tadi kita review, luas segitiga kalau diketahui sisi, sudut, sisi nih, segitiga PQR yang besar ya. Luas segitiga PQR kalau diketahui sisi, sudut, sisi. Berarti rumusnya adalah setengah A dikali B dikali sin sudut yang diapit ya. Sudut yang diapit adalah A plus B. Gitu ya. Jadi ini luas segitiga PQR. Atau bisa juga kita cari luas segitiga PQR ini dengan menjumlahkan luas segitiga-segitiga yang kecilnya yang membentuk si segitiga PQR. Jadi apa aja luas segitiga kecilnya? Misalkan luas segitiga PQS. Luas segitiga PQS lagi nih, segitiganya ada sisi, sudut, dan sisi. Berarti kita bisa peroleh dengan setengah A dikali X dikali sin A. Nah, ini kita punya dua X nih di sini ya, ada A cos A dan B cos B. Karena di sini sudah ada sisi A, maka kita ganti X di sini dengan yang B ya. Jadi setengah A, X-nya diganti dengan B cos B, sin A. Lanjut lagi, segitiga yang di sebelahnya adalah luas segitiga RQS gitu misalkan ya, RQS. Maka cara mencari luasnya ini sama kayak tadi, RQS ini ada sisi B, sudut B, dan sisi X. Berarti setengah B dikali X dikali sin B. Karena sini sudah ada sisi B, maka kita lengkapi X-nya kita ganti dengan A cos. Gitu ya. Jadi sekarang kita peroleh nih. Di sini deh luas segitiga PQR itu sama saja dengan luas segitiga PQS ditambah luas segitiga RQS. Gitu ya. Baru kita substitusikan rumus yang tadi sudah kita peroleh. Nanti kalian tinggal screenshot aja ya, atau tinggal di foto ya. Oke, jadi ini setengah AB sin A plus B. Luas segitiga PQS-nya adalah setengah AB. Berlakukan dari A dulu ya. Berarti sin A terus cos B. Kita tukar posisinya. Ditambah luas segitiga RQS-nya berarti setengah AB, yang A dulu berarti cos A, dan sin B. Nah, kita lihat nih, ternyata yang di sini dan yang di luas segitiga PQS dan luas segitiga RQS itu mempunyai unsur yang sama, yaitu ada setengah AB. Tinggal kita keluarkan nih, setengah AB gitu ya. Jadi tinggal sin A dikali cos B ditambah cos A dikalikan dengan sin B. Nah, yang di ruas kirinya tadi sudah ada setengah AB sin A plus B. Nah, dari sini sudah kelihatan nih, oh ini setengah AB gitu ya. Nah, jadi tinggal sin A plus B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah
cos A dikalikan dengan sin B. Jadi ini dia rumus jumlah dari sinus. Jadi kalau sin A plus B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Jadi bukan sin A tambah sin B ya, tapi harus dijabarkan seperti itu. Mau buat ya. Ini rumus pertama yang kita peroleh. Oke, silakan difoto ya untuk pembuktiannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut, tadi sudah sin jumlah, sekarang kita lanjut dengan sin selisih. Misalkan kita akan mencari sin A min B. Kita ganti warna biar nggak empuk ya. Misalkan sin A min B. Nah, sin A min B ini bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan A ditambah dengan min B gitu ya, atau negatif B. A ditambah min B. Jadilah dia nanti A min B. Nah, yang ini tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi sudah kita dapat. Jadi, sin jumlah, rumusnya kan sin cos kosin positif ya. Berarti ini sin A cos min B ditambah cos A sin min B. Sebelum dilanjutkan, nah ini materi yang kelas 10 lagi ya, ini sudut negatif. Diingat lagi sudut negatif itu gimana ya? Kalau sin min A sama dengan, masih ingat nggak sin min A? Minus sin A. Oke, minus sin A, karena sudut negatif kan sama saja mulainya dari kuadran 4 ya. Kalau cos min A sama dengan Cos A. sama dengan cos A. Terus kalau tangan min A? Minus tan. Minus Tan A. Jadi hanya cos aja ya, kalau min dia tetap cos A. Berarti nanti kita tinggal ganti nih. Jadi ini sin A, cos min B berarti sama aja cos B ya. Oke, terus ini sin min B berarti sin B. Maka minnya kita pindahkan ke depan ya. Jadi cos A sin B. Nah, kita dapat nih rumus yang kedua. Sin A min B itu sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi untuk sin ini dia mengikuti ininya ya, depannya ya. Jadi kalau min berarti ikuti tandanya min. Sin cos sin. Itu kita tandai lagi, ini rumus kedua yang kita peroleh. Oke, kita sudah dapat rumus sin, jumlah, dan selisih. Sekarang kita lanjutkan ke cos ya. Oke, kita ganti lagi warna hijau misalkan. Cos A plus B. A plus B gitu ya. Ini kita akan merubah sin cosnya ini menjadi sin karena kan kita udah dapat rumus ini. Berarti kita rubah aja cos A plus B menjadi sin. Diingat lagi cara merubah cos menjadi sin. Gimana cara merubahnya ya? Kalau merubah fungsi, tadinya cos jadi sin, berarti harus pakai kalau nggak 90, 270 gitu ya. Pilih salah satu. Misalkan pakai 90 aja Bu, yang lebih kecil. Oke, kita pakai 90. Nah, terus ini cos ya, cos ini positif nih, cos A plus B. Sin yang positif itu ada di kuadran 1 dan 2 ya. 1. Boleh kamu pakai di kuadran 1, kalau kuadran 1 berarti 90 min. Boleh juga kamu pakai di kuadran 2, berarti 90 plus gitu ya, sama aja. Misalkan Birna pakai yang 90 plus nih. Nanti kamu coba pakai 90 min ya. Nah, di sini berlaku distributif. Jadi sin ini sama aja 90 ditambah A. Terus baru ditambahkan B. Nah, ini tinggal kita pakai rumus yang tadi, sin jumlah. Bagaimanakah sin jumlah bunyinya? Jadi ini sama dengan sin, ini jadi A-nya ya, 90 plus A. 90.
Oke. Terus Cos B. cos B ditambah cos Cos 90 tambah sin B. B, betul, dikalikan dengan sin B. Barulah nih, 90 itu kan hanya alat bantu ya. Kalau 90 berarti sinnya berubah menjadi cos ya. Ya, jadi karena 90 sin berubah menjadi cos. Terus lihat 90 plus A itu di kuadran 2. Sin di kuadran 2 positif ya, berarti sudah dia positif. Ini cos B. Terus yang ini ditambah 90. Cosnya berubah menjadi sin. Nah, lihat. Soalnya ya, cos 90 plus A. Cos di kuadran 2 nilainya negatif ya. Nanti ini min sin. Ini sin B. Maka kita peroleh cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Ini dia rumus dari cos A plus B. Jadi kalau rumus sin tadi sin cos cosin, kalau cos itu cos cosin sin. Tandanya kebalikannya, kalau cos A plus B maka dia rumusnya adalah min. Ya. Ini berat tandain lagi, ini rumus ketiga yang kita peroleh. Oke, kita lanjut ke rumus keempat. Tadi sudah cos jumlah, berarti kita lengkapi sekarang dengan cos selisih. Misalnya kita akan mencari cos A min B. Sama seperti tadi sin ya, begitu sudah dapat yang sin A plus B, mencari sin A min B-nya, tinggal kita rubah. Tadinya A plus B ya, jadinya kalau kita mau A min B, maka cos A ditambah min B. Terus kita tinggal substitusikan ke rumus yang tadi sudah kita peroleh. Jadinya ini cos A, cos min B, dikurang sin A dikali sin min B. Gitu ya. Lagi pakai yang rumus negatif tadi. Ini cos A, cos min B sama aja cos B ya. Terus ini min sin A dikali sin min B. Sin min B kan min sin B. Maka min yang kita keluarkan, min ketemu min jadinya plus ya. Sin A dikalikan sin B. Jadi kita peroleh rumus yang keempat. Cos A min B. Oke. Berat tandai dulu. Oke, kita sudah dapat rumus sin, sudah dapat rumus cos, berarti sekarang walaupun judulnya rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, sekarang kita lengkapi aja ya dengan tangen. Tangen itu tangen A plus B gitu ya. Tangen itu kan perbandingan sin per cos kan. Maka kita tinggal gini ya, sin A plus B, cos A plus B. Baru tinggal kita substitusikan rumus yang sudah kita peroleh tadi. Sin A plus B adalah sin A cos B, terus ditambah cos A sin B. Dibagi ya, rumus cos A plus B berarti jadinya cos min sin ya. Sudah, sampai sini sudah kita peroleh nih. Oh, tangan itu sin per cos. Terus diapakan lagi? Kita kali atas dan bawahnya dengan seper cos A cos B. Ini juga seper cos A cos B. Kenapa dikali dengan seper cos A cos B? Supaya nanti menghasilkan tangan ya. Jadi nih, sin A cos B dibagi cos A cos B. Cos B-nya dicoret, tinggal sin A per cos
cos A. Sin A per cos A itu sama dengan tangen A. Terus lagi, cos A sin B dibagi cos A cos B. Nah, cos A-nya dicoret, tinggal sin B per cos B kan? Tahu sama dengan tangen B. Terus yang bawah, cos A cos B per cos A cos B. Berarti sama dengan 1 ya. Terus sin A sin B per cos A cos B sama dengan tangen A dikali tangen B. Nah, ini dia rumus dari tangen A plus B. Guna tandain lagi, ini dia rumus kelima ini yang sudah kita peroleh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, ini Guna lupa hapus, ini bekas yang kemarin kelas sebelumnya. Oke, sekarang tadi tan A plus B ya, kita lanjutkan dengan tan A min B. Oke, tan A min B. Ini sama seperti sin dan cos tadi. Bisa kita peroleh dengan menjumlahkan A dengan negatif B. Itu baru kita substitusikan ke rumus tan A plus B yang sudah kita peroleh. Jadi rumusnya ini ya, tan A plus tan B. Baru kita ganti nih, tan A ditambah tan min B, terus 1 min tan A dikalikan tan min B. Jadi ini tan A, tan min B itu kan sama dengan min tan B. Bawahnya 1 min tan A dikali min tan B gitu. Atau 1 plus tan A dikali tan B. Ini dia rumus dari tangen A min B. Ini rumus ke-6 yang kita peroleh hari ini ya. Jadi ada 6 rumus tadi, sin, cos, dan tangen. Masing-masing 2 gitu ya, sin jumlah dan selisih, cos jumlah dan selisih, dan tangen jumlah dan selisih. Ini kemarin ada di LKS yang sudah Bu Irna share ya. Sudah dibaca kan LKS-nya kan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Nanti ini Bu Irna kirim saja, nanti bisa dilengkapi di catatannya. Sekarang coba kita bagaimana sih penggunaan rumus jumlah dan selisih? Soalnya seperti apa sih untuk menyelesaikan masalah matematika dengan rumus jumlah dan selisih ini? Oke, kita mulai ke contoh soal ya. Ini dia. Di sebelah kanan itu sudah ada rumus jumlah dan selisih sin, cos, dan tangen yang benar rangkum. Nah, di sebelah kirinya adalah soalnya ya. Misalkan nomor 1. Nilai dari sin 75. Biasanya kan kita mengerjakan sin 30, sin 45, atau sudut yang berelasi yang hanya menggunakan bantuan 90, 180, 270, atau 360 ya. Sekarang mulai bisa dimodifikasi lagi bentuk soalnya jadi nilai dari sin 75. Nah, sin 75 ini bisa kita rubah menjadi sin berapa ya kalau jadi 75 ya? 45 ditambah 30 ya. Sudut-sudut istimewanya ini ya. Nah, berarti ini sama aja sin A plus B. A-nya 45 derajat, B-nya 30. Tinggal kita pakai rumus sin A plus B. Berarti jadilah dia sin cos 45, cos 30, ditambah balik cos 45, sin 30. Ini sudut istimewa sudah hafal ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Terus cos 30-nya setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Sin 30-nya setengah.
Baru kita sederhanakan, kita keluarkan unsur yang sama dari keduanya nih ya. Dia sama-sama ada 1/4 akar 2. Berarti tinggal kita keluarkan ini akar 3 ditambah 1. Ya, ini dia nilai dari sin 70. Paham nggak nih? Iya, Bu. Paham. Oke, Oke. coba kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini dia contoh yang kedua. Diketahui sin alfa sama dengan min 4/5. Cos betanya 7/25, di mana alfa adalah sudut di kuadran 3 dan beta di kuadran 4. Tentukan nilai dari cos alfa min beta. Coba yang diminta adalah cos alfa min beta. Berarti kita lihat dulu cos alfa min beta itu rumusnya apa sih? Do, apa rumusnya, Do? Jangan bengong, Do. Iya, Bu. Nah, cos alfa min beta adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta gitu ya. Cos sin karena min berarti di rumusnya kita pakai plus kebalikan. Cos alfa belum ada, kita cari. Cos beta udah ada, sin alfa sudah ada, sin beta harus kita cari. Ya sudah, yuk kita cari dulu. Yang diketahui itu sin alfa sama dengan min 4/5. Ini dia ada di kuadran 3. Kalau sinnya sudah ketahuan, kita bisa pakai segitiga siku-siku bantuan ya. Ini alfa. Sin itu perbandingan dari depan miring. Berarti sampingnya 3 ya. Maka kita peroleh nilai cos alfanya adalah samping per miring. Tapi lihat lagi, ini di kuadran 3. Cos di kuadran 3 nilainya adalah min. Jadi cos alfa sama dengan min 3/5. Terus yang berikutnya yang beta. Diketahui cos betanya adalah 7/25. Di mana sudutnya ini di kuadran 4. Berarti lagi kita pakai segitiganya ya. Ini B. Cos itu samping miring. Berarti depannya akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat ya. 24. Maka kita bisa peroleh nilai sin alfa. Sinnya di sini ya. Sin beta maksudnya. Sin sama dengan depan per miring. Lihat lagi soalnya, di kuadran 4 nilai sin adalah negatif juga ya. Jadi udah kita peroleh tuh sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos beta. Baru kita selesaikan tadi pertanyaannya. Substitusikan aja, cos alfa itu sama dengan cos ini ya, min 3/5, cos betanya 7/25, sin alfanya min 4/5, sin betanya min 24/2. Nah, jadi ini kita peroleh min 21/125. Yang sebelah kanannya 96 ya, per 125. Atau sama dengan 75/125. Bisa disederhanakan menjadi lagi 25 ya. Jadi 3/5. Ini dia nilai dari cos alfa min beta. Untuk soal nomor 2 ini ada pertanyaan nggak? Aman. Nah, kenapa Lexi? Harusnya sudah aman. Oke, harusnya tidak oke. Berarti kita lanjut ya ke contoh soal yang ketiga. Barangkali nanti ada pertanyaan di soal yang ketiga. Nah, nomor 3 adalah jika tangan A plus B sama dengan 33, tangan A-nya 3, maka tentukanlah tangan B. Seperti tadi, rumus yang diketahui ini tan A plus B. Berarti rumus tangan A plus B adalah tan A
ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Gitu ya. Tangan A-nya 3, tangan B-nya yang akan kita cari. Terus bawahnya berarti 1 dikurang 3 dikali tan B ya. 3 tan B. Nah, tan A plus B-nya diketahui 33. Terus sini ya, 33. Terus kalau udah begini tinggal kita kali silang. Jadi 33 dikurang 99 tan B itu sama dengan 3 ditambah tan B. Atau ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya 100 ya. 100 tan B sama dengan 33 kurang 3, 30. Maka kita dapat nilai tangan B-nya adalah 30 per 100 atau 0,3. 3 per 10. Begitu ya. Masih gampang ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kenapa senyum-senyumnya seperti itu? Jadi, Rido kok senyum, Rido? Jadi karena ini baru pertemuan pertama kita rumus jumlah dan selisih, jadi soal-soalnya masih yang sederhana-sederhana ya. Walaupun kalian sudah bisa lihat di LKS, nanti penerapan soalnya bervariasi. Nanti akan kita bahas juga yang ada di LKS di pertemuan berikutnya. Tapi sampai sini pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nggak ada nih. Yang yang tadi syarat sim sama kos yang tadi kayaknya di PPT kayaknya. Kenapa Reali yang di PPT? Sim sama kos, persyaratan sim sama kos yang di PPT, maaf, gua lihat nggak? Oke, sebentar ya di PPT. PPT ini ya. Bentar ya, kok nggak bisa. Di PPT yang ini? Iya, iya. Coba mana Realdi, yang mana yang mau ditanyain? Ini, aturan sin dan aturan kos. Halo Realdi. Udah. Mau screenshot ini. Oh gitu. Nanti atau gue kirim aja deh ini ya. Oh ya udah. Kirim lewat Hotman ya. Oh, ya. Tadi juga yang sudah kita bahas. Oke, berarti Bu anggap nggak ada masalah nih ya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti gantian Bu yang nanya ya. Oke, nah sekarang Bu tanya. Jadi dari yang sudah kita pelajari ini kita dapat apa? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Rumus penjumlahan sudut trigonometri. Oke, Lexi, rumus penjumlahan sudut trigonometri, jumlah dan selisih aja. Rido, gantian. Dapat 6 rumus. Ya, 6 rumus, sin, cos, dan tangan. Nanti banyak-banyak latihan, lama-lama hafal sendiri rumusnya ya. Oke, nah setelah kegiatan ini seperti biasa, tinggal kalian buka Schoology-nya, di sana sudah ada tugas, assignment yang deadline-nya hari ini jam 3 sore ya, kalau nggak salah gue sudah setting. Dikerjakan 5 soalnya seperti biasa menggunakan cara, terus difoto. Terus untuk yang kemarin-kemarin, ulangan yang kemarin masih dalam proses penilaian, jadi nanti kalau ada yang tanya, belum selesai dinilai, tapi nanti akan segera di-share hasilnya. Gitu. Gak ada pertanyaan nih ya sampai sini ya? Kapan Bu hasil ulangannya ada, Bu? Hasil ulangannya berdoa semoga cepat ya. Karena harus dikasih caranya kan. Oke, nggak ada yang ditanyain? Aman, Bu.
Aman, oke, terima kasih. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa, maka sebelum kita akhiri juga dengan doa. Silahkan, Hotman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa karena kita sudah diberi ilmu yang sangat banyak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hotman. Sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Irna sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik oleh kalian. Kurang lebihnya Bu Irna mohon maaf. Sekian dari Bu Irna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ritnan juga sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bu.